Halo semuanya, hari ini kita bakal bahas infeksi pediatri. Di lecture sebelumnya ada infeksi tropis. Sebenarnya sama-sama infection ya, tapi di lecture kali ini kita bakal bahas infection yang seringnya memang kena di populasi pediatri. Walaupun nggak mutually eksklusif ya, artinya yang kemarin kita pelajarin nggak harus di populasi dewasa gitu ya, itu juga bisa nyerang anak-anak. Begitu juga sebaliknya, yang ini nggak harus selalu nyerang anak-anak, bisa juga nyerang orang dewasa. Tapi memang ini adalah beberapa penyakit yang diasosiasikan dengan populasi pediatri gitu ya. Jadi ya kurang lebih kayak gitu, jangan bingung. Intinya ini sama-sama infection. Untuk infeksi kemarin kita juga udah bahas, masuknya di UKM PPD itu hematologi imunologi, soalnya ada 7 kalau di UKM PPD tahun 2024. Jadi kalau misalnya hematologinya setengah, infeksinya setengah, mungkin cuma ada sekitar 4 atau ya 3 atau 4 soal infeksi ya kan. Dan kalau misalnya yang infeksi pediatri berarti mungkin cuma 1 atau 2. Jadi sebenarnya cukup dikit ya proporsinya ya kalau dibandingin dengan 150 soal UKM PPD ya kan. Jadi kalian sesuaiin aja dengan kebutuhan kalian, harus sedalam apa mengetahui ini yang mungkin ya agak nggak worth it gitu ya untuk pelajarin. Tapi kalau misalnya mau belajar, kita langsung lanjut aja. Di topiknya ada pertama demam dan ruam. Jadi ini SKDI 4. Sebenarnya mikirnya ada banyak tapi mostly emang SKDI 4, jadi harus tahu hampir tata laksananya. Terus yang kedua infeksi torch, ini 3A. Terakhir ada sepsis neonatorum, ini 3B. Ini sama kayak infeksi, agen kausatifnya harus tahu apakah bakteri, apakah virus, spesiesnya apa, gramnya apa kalau bisa ya kan. Terus diagnosisnya ditegakkan dengan apa, jadi kayak harus bisa bedain gitu ya, terutama ntar yang demam dan ruam, karena kan semuanya sama ya, demam plus ada ruam kemerahan gitu. Jadi harus tahu sign-sign khususnya untuk penyakit tertentu apa. Terus yang terakhir terapi. Seperti biasa di infection juga banyak soal yang sebenarnya hafalan doang, gak banyak buzzword gitu. Jadi kalian bisa langsung ke Anki aja kalau emang mau efektif belajarnya. Langsung review aja sering-sering. Tapi kalau misalnya mau tahu penjelasannya, kita bakal lanjut dari topik yang pertama, yaitu adalah demam dan ruam. Di demam dan ruam ini aku udah bikinin tabel, jadi kalian tinggal lihat aja. Yang paling kiri ini adalah agennya, jadi apakah virus, apakah bakteri kayak gitu ya. Terus penyakitnya di sini. Terus ini adalah manifestasi kulitnya, cutaneous ya. Ini manifestasi untuk mukosnya, jadi untuk di mukosa terutama di rongga mulut, oral cavity, apa sih sign-nya kayak gitu ya, atau symptoms-nya kita bisa temuin. Terus ini kalau ada symptoms lainnya, terus ini terapinya. Nah, yang pertama-tama harus kita clarify adalah untuk terapi in general setiap bakteri pasti pakai antibiotik ya. Jadi kalian tinggal hafalin pilihan antibiotiknya kayak gitu ya. Kalau penyakit ini apa gitu misalnya. Kalau typhoid fever misalnya apa kayak gitu ya. Sedangkan kalau virus, kita nggak punya obat ya untuk virus, jadi emang suportif dan simptomatik gitu untuk virus. Jadi emang mostly di ini bagian demam dan ruam ini kalau ada virus gitu terapinya nggak ada gitu ya, nggak aku isi, kecuali nanti kita belajar soal varicella. Dan juga nanti ada vitamin A buat measles. Oke, tapi yang lainnya in general virus kita nggak punya terapi sesuai dengan etiologinya gitu ya. Jadi itu keep that in mind kayak gitu ya. Terus langsung masuk aja, yang pertama kita bahas dari dengue lagi. Dengue kemarin udah dibahas di lecture yang satu lagi, infeksi tropis lebih lengkap, tapi kita review aja. Agentnya virus, DNV virus, oke. Di kulit simptomnya adalah petechiae, sebenarnya superficial bleeding ya intinya ya, entah di kulit entah di mukosa ya kan, karena dengue ini terlibat nanti ada hubungannya dengan kejadian trombositopenia ya kan. Kemarin kita udah belajar juga di hematologi kalau trombositopenia itu berhubungannya sama primary hemostasis ya kan, makanya semua bleedingnya pasti superficial. Jadi ada gingival bleeding, ada epistaxis kayak gitu ya. Terus terapinya terapi cairan, regimennya kemarin di lecture 1 lagi ya. Semoga cukup jelas. Yang kedua typhoid fever kemarin juga dibahas, tapi kita review dikit. Ada salmonella typhi. Terus untuk di kulit manifestasi khususnya itu namanya raw spot, oke. Ada bintik kemerahan gitu ya, usually di punggung. Nanti kalau kalian perhatiin di tabel ini semuanya ditulis ini warnanya, di sini lokasinya gitu ya. Soalnya itulah cara kita ngebedain. Oke, untuk di oral cavity ada typhoid tongue. Ini warnanya keputihan di atas permukaan lidah ya. Terus simptom lainnya yang penting adalah demamnya subpelvic, jadi demamnya tinggi terus. Terus habis itu simptom GIT tract, gastrointestinal tract, jadi mual, muntah kayak gitu ya. Terus obat pilihannya untuk antibiotiknya adalah chloramphenicol, kemarin juga dibahas, 50-100 mg per kilogram berat badan per hari, bagilah dalam 4 dosis, berikanlah selama 14 hari. Cukup jelas ya. Lanjut kita ke varicella. Nah ini dia, varicella ini sebenarnya nanti juga dipelajarin di kulit, di topik dermatologi, tapi nggak apa, kita review bentar. Penyebabnya adalah herpes zoster virus, jadi ini virus ya. Fluorescensinya itu adalah vesikel berkelompok. Di dasarnya ada makulopapular erythema. Oke, bisa pecah. Kalau misalnya pecah dia bisa terbentuk krusta. Jadi secondary ininya
bisa kursa gitu ya. Kata-kata buzzword itu adalah "you drop on a rose petal". Jadi ini buzzword sih, tapi orang bilangnya kayak apa sih, rose apa, bunga mawar kan, ada kelopaknya gitu ya, petalnya. Jadi kayak ada apa tuh, embun gitu ya, kayak ya pagi-pagi ada embun, karena itu vesikelnya kayak ada isinya kan, cairan ya, jadi vesikelnya, terus di bawahnya itu permukaannya warnanya kemerahan gitu, jadi istilahnya adalah dew drop on a rose petal. Oke. Diagnosisnya ditegakkan dengan Zhang test. Ini sering banget, ini harus tahu ya, kalau untuk herpes zoster virus pakai Zhang test. Nanti temuannya adalah multinucleated giant cell atau sel datia berinti banyak, itu juga buzzword, jadi harus tahu. Oke, terapi pilihannya acyclovir. Kalau untuk anak-anak, ini regimennya 4 kali 20 mg per kilogram berat badan, berikan selama 7 hari. Ini juga harus hafal. Oke, nanti yang orang dewasa kita bahasnya dermatologi. Lanjut dulu ya. Lanjut, ini adalah penyakit yang mulai nyebelin nih, karena mirip-mirip. Measles atau morbillia atau campak atau rubella. Nanti dibedain ya sama yang bawahnya, ini ada rubella atau German measles. Itu dua penyakit yang berbeda, oke? Nah, penyebabnya adalah morbillivirus. Terus apa lagi? Ini dia. Kita masuk ke manifestasinya. Dia ruam mulai dari hairline, terus lanjut nyebar ke muka, terus ntar ke tubuh. Jadi craniocaudal juga. Untuk di permukaan mukosa itu ada Koplik spot. Koplik spot itu titik keputihan gitu ya di mukosa bukal. Biasanya kalau di UKM PPD itu nggak ada gambar sih, kalian nggak bakal tunjukin kayak permukaan kulit terus ada ruamnya, terus disuruh jawab gitu, ini apa jawabannya untuk demam ruam yang ini gitu ya. Karena kayaknya it's pretty hard untuk ngeliat ruam yang kayak gitu, terus harus dikasih tahu di semua lokasinya gitu ya kan. Maksudnya di lokasi apa aja ada ruamnya, mulai dari mana. Jadi biasanya sih nggak pernah dikasih gambar, biasanya langsung dikasihnya buzzwordnya. Jadi kayak pasien anak usia 3 tahun datang dengan ruam sejak 3 hari yang lalu, ditemukan Koplik spot misalnya kayak gitu. Jadi dia langsung kasih tahu kata-kata Koplik spotnya. Jadi itu aja sih yang penting kalian hafalin sebenarnya. Tapi kalau misalnya pengen tahu Koplik spot tuh yang mana sih, warnanya keputihan di mukosa bukal. Oke, yang kedua juga bisa ditemuin konjungtivitis. Jadi orang-orang tuh sering bilangnya kalau measles itu sintomasnya adalah 3C. Coryza, konjungtivitis, sama cough. Coryza tuh kayak ingusan ya, kayak runny nose gitu ya, kayak common cold gitu lah. Jadi itu ya 3C itu khas untuk measles, oke? Nah, ini kan virus ya, jadi sebenarnya nggak ada terapi definitifnya ya, tapi kita berikan vitamin A. Ini adalah untuk tujuannya untuk menurunkan mortalitas. Jadi ini bukan ngebunuh virusnya secara langsung gitu ya, tapi ini ngebantu untuk mastiin angka mortalitasnya turun saat seseorang mengalami measles, oke? Nah, regimen vitamin A-nya akan disesuaikan berdasarkan umur. Ketika anak yang umur kurang dari 6 bulan berikannya 50.000, 6-11 bulan berikannya 100.000, 12 sampai 5 tahun berikannya 200.000. Jadi kalau kalian sadar ini kali 2, ini kali 2. Kayak gitu ya. Nah, sediaannya untuk si vitamin A-nya ini ada yang kapsul warna biru dan warna merah. Oke, yang warna biru itu sediaannya 100.000 IU, yang warna merah itu 200.000 IU. Nah, bentuk pertanyaannya di UKM PP itu sering kalian harus berikan cup yang mana kayak gitu. Kalau misalnya anaknya kurang dari 6 bulan itu berarti berikannya yang mana? Yang cup biru setengah. Kalau yang ini 6-11 bulan berikannya 1 biru. 1 cup biru ya. Kalau yang 12 bulan lebih baru berikan 1 yang merah. Kayak gitu ya. Itunya juga harus tahu. Yang sering salah orang-orang itu adalah kalau anaknya pas 6 bulan. Nah, orang tuh sering lupa kalau yang pas 6 bulan tuh masuknya di kategori yang kedua ini. Yang ini ya. Jadi berikannya 1 full cup biru. Yang di sini tuh kurang dari 6 bulan. Begitu juga yang 12 bulan. Ketika dia masuk 12 bulan, dia masuknya langsung yang ini, langsung yang cup merah. Sering salahnya di situ, oke? Jadi jangan lupa. Untuk measles, kita lanjut dulu ya. Yang berikutnya adalah rubella atau German measles. Ini beda ya. Tadi rubeola, ini rubella. Oke, penyebabnya rubella virus. Ini juga virus ya. Ruamnya namanya rose pink rash. Gak membantu ya namanya ya rose pink rash. Tapi dia mulainya retroaurikular. Jadi di belakang telinga, terus menyebar ke wajah, terus ntar ke caudal. Oke, sebenarnya menurut aku agak susah sih bedain mulai dari mana ya. Apakah dari hairline, apakah dari retroaurikular. Mungkin gak semuanya gak sadar gitu ya orang tuanya sometimes. Jadi yang biasanya lebih gampang bedainnya adalah lewat ininya, manifestasi mukosanya. Kalau di rubella itu ada Forsheimer spot, warnanya merah di soft palate, di palutum mola. Oke, beda ini ya sama Koplik spot. Koplik spot dia warna putih, dan dia di mukosa bukal usually. Nah, satu lagi yang penting adalah rubella itu dia adalah limfadenopati. Jadi ada pembengkakan kelenjar limfa.
Oke, ketika ada kata-kata anak, terus dengan demam, terus ada ruam, terus ada limfadenopati, pilihlah rubella. Itu pasti sedang mengarahkan kalian ke rubella. Oke, gimana ya cara ngapainnya ya biar nggak kebalik-balik ya. Tapi karena aku ingetnya kayak German measles tuh kayak entah kenapa kayak Forsheimer tuh kedengaran lebih eksotis gitu, jadi kayak oke, Forsheimer spot itu German measles, aku ingetnya gitu sih. Apalagi ya, aku gak punya jembatan keledainya sih sayangnya, tapi semoga inget. Oke, kita lanjut dulu. Berikutnya ada Roseola infantum atau Exanthum subitum. Ini beda lagi ya. Kalau tadi rubeola, terus ini rubella, ini rubella, ini rubella, ini roseola. Oke, itu 3 entity yang beda. Oke. Nah, nama lainnya Exanthum subitum. Penyebabnya human herpes virus 6. Oke. Jadi ini another virus. Ruamnya mulai dari leher atau badan terus ke caudal. Jadi craniocaudal juga ya, dari leher duluan tapi. Oke. Yang penting adalah kalau di Roseola infantum itu ruamnya muncul setelah demamnya turun. Jadi demam dulu beberapa hari, begitu demamnya turun baru ruamnya muncul. Kayak gitu ya. Ini yang biasanya kata kunci yang ngarahin kalian ke si Roseola infantum. Oke. Semoga inget ya. Menurut aku yang penting cuma itu aja sih. Biasanya yang dipakai untuk menggunakan ini dari penyakit lain tuh ya gitu. Ruam yang muncul setelah demamnya turun. Terus berikutnya scarlet fever. Kemarin kita udah bahas scarlet fever sedikit di nefrologi ya. Kemarin kita belajar kalau nephritic syndrome itu ada yang terkait dengan infeksi GABHS, grup A, beta hemolytic streptococcus ya kan. Kemarin ada post streptococcal glomerulonephritis ya kan, PSGN dan IgA nephropathy ya. Kalau penasaran nanti bisa lihat topik nefrologi pediatri, oke? Oke, kita perlu review tentang streptococcus kayak ya. Kita review dikit kali ya. Jadi streptococcus itu adalah Streptococcus itu bakteri gram apa? Dia bakteri gram positif ya. Nah, untuk membedakan spesies-spesies dari Streptococcus kita punya tes namanya tes hemolysis tes, oke? Ada alpha hemolysis, ada beta hemolysis, ada gamma hemolysis. Alpha hemolysis itu dia partial, gamma itu dia total hemolysis. Oke, beta yang total hemolysis ya. Total hemolysis atau beta streptococcus itu punya grup lagi. Ini dibagi berdasarkan protein di permukaan selnya gitu ya. Ada grup A dan grup B. Oke. Nah, scarlet fever itu penyebabnya adalah grup A, beta hemolytic streptococcus gitu ya. Jadi jangan bingung soal grup versus tipe hemolysisnya. Oke, itu dua klasifikasi yang beda. Oke. Beta hemolysis itu punya grup A dan grup B. Semoga ingat ya. Nanti kalau mau tahu spesies-spesiesnya apa aja, salah satunya untuk grup A beta hemolytic itu adalah strep pyogenes. Oke, itu salah satu spesiesnya. Tapi intinya scarlet fever itu disebabkan oleh ini, grup A beta hemolytic streptococcus. Oke, yang penting itu dari scarlet fever itu adalah 4S. Pertama S untuk scarlet, kedua S untuk strep, yang ketiga adalah S untuk tekstur ruamnya seperti sandpaper. Boleh di searching kalau mau teksturnya kayak gimana. Tapi kata-kata buzzwordnya adalah seperti sandpaper. Satu lagi adalah untuk mucous manifestation adalah strawberry tongue. Apa itu strawberry tongue? Pertama dia di lidah karena namanya tongue ya. Yang kedua adalah dia warnanya merah. Tadi apalagi yang di lidah ya manifestasinya ya. Tadi yang di lidah yang ada di atas yang udah kita bahas tuh adalah ini, typhoid tongue. Tapi kalau typhoid tongue dia warnanya putih, jadi beda ya. Oke. Jadi itulah 4S untuk scarlet fever. Untuk scarlet fever itu diagnosisnya dengan titer asto. Kalau di orang yang terkena infeksinya, titernya akan meningkat. Asto itu adalah anti streptolysin titer O. Jadi dia mendeteksi peningkatan titer dari antibodi yang melawan streptolysin. Jadi kayak ada protein lah ya di permukaan membran, di permukaan bakterinya gitu. Oke, berarti ketika titernya meningkat, berarti kita punya reaksi, ini tubuh kita bereaksi secara imunologis gitu ya terhadap si bakteri ini, komponen dari bakterinya gitu. Jadi dia pasti meningkat kalau kita kena infeksinya. Oke, sampai sini lanjut dulu. Mungkin hand, foot, and mouth disease ini HFMD. Oke, ini penyebabnya virus, namanya Coxsackie virus A16. Ciri khasnya untuk kulit, manifestasi kulitnya adalah vesicopustule, warnanya putih keabuan. Sesuai namanya, predileksinya di kaki, tangan, dan telapak.
Oke, sama di mulut. Nah, di mulutnya adanya ini, lesi aptos atau vesicle pada mukosa bekal. Kayak gitu. Biasanya jelas sih kalau yang HFMD, biasanya dia selalu bilang mulut, kaki, dan tangan gitu pasti ada kata-katanya di mana aja lokasi ruamnya gitu ya. Yang sebenarnya lebih tepatnya vesicle pustul sih. Jadi dia lebih mirip cacar sebenarnya, lebih mirip varicella sebenarnya. Oke, lanjut dulu. Ada erythema infectiosum. Ini penyebabnya virus juga, namanya parvovirus B19. Ini sering kebalik itu sama Coxsackie-virus A16. Jadi ingat yang A itu sama 16 yang lebih kecil, A juga duluan kan huruf A, yang B itu yang 19. Oke, kadang-kadang ada yang kayak agen kausatif dari infeksi ini adalah gitu. Terus ada yang opsinya Coxsackie-virus A19 gitu. Jadi kayak sengaja diputer-puter gitu ya. Nyebelin ya soal-soal kayak gitu, tapi sayangnya kayak gitu. Jadi kalian harus hafalin. Nah, yang ini gampang, selalu pasti ada kata-kata kalau dia mau ngarahin ke arah sini itu adalah ada slap cheek rash. Jadi ada rash di pipi warnanya kemerahan, seolah-olah anaknya kayak habis tampar orang. Makanya namanya slap cheek. Oke, jadi warnanya merah, lokasinya di pipi. Sebenarnya ada ruam lain, bisa jadi makulopapular rash di ekstremitas gitu ya, tapi memang yang paling gampang ngebedain adalah kata-kata slap cheeknya. Jadi pasti mereka akan nyediain itu untuk ngasih tahu kalau ini tuh arahnya ke sini kayak gitu ya. Cukup ya ini ya. Lanjut dulu, berikutnya adalah mumps atau gondongan. Nah, mumps ini virus lagi ya. Jadi dia penyebabnya adalah paramyxovirus yang menyerang salivary gland. Salivary gland kita kan ada 3 ya. Ada parotid, submandibular, sublingual ya kan. Nah, ini infeksi di salivary gland ini akan terkait dengan simptomnya. Pertama ada unilateral mass di kelenjar saliva, biasanya orang ngeluhnya di depan telinga ya, itu kelenjar parotid ya. Jadi ada pembengkakan yang satu sisi doang. Terus yang kedua adalah nyeri saat mengunyah atau makan makanan asam. Kenapa kayak gitu? Karena saat kita ngunyah kita ngasih sinyal ini ya ke otak ya, kalau kita sedang memproses makanan, jadinya akan dikasih kode gitu ya untuk ngeluarin saliva ya kan, untuk membantu mulai proses enzimatik kita di dalam saliva. Makanya ketika ada infeksi di kelenjar salivanya oleh paramyxovirus, pas ada trigger itu untuk ngeluarin saliva jadinya nyeri gitu ya, karena lagi infected. Yang sering disebutin juga di soal adalah komplikasinya. Jadi kalau misalnya kejadian mumps ini bisa berakhir dengan orkitis atau epididymitis. Jadi infeksi di epididymis atau infeksi di testis ya kan. Nanti belajar di urologi kalau misalnya orkitis atau epididymitis itu temuan pemeriksaan fisiknya adalah Francine positif. Jadi kan ada infeksi nih di testisnya ya kan, akan terasa nyeri nih oleh si pasien gitu. Francine itu dikatakan positif apabila saat kita mencoba menaikkan testisnya, nyerinya akan relief gitu, nyerinya akan berkurang. Itu berarti Francine positif. Itu artinya itu adalah masalahnya di infection ya, masalahnya di inflammation kayak gitu ya. Nanti kalau misalnya Francine-nya nyeri di testicle gitu ya, unilateral pain in testicle gitu, dengan Francine negatif, itu pasti nanti jawabannya testicular torsio testicular, oke? Tapi ingat-ingat aja, orkitis atau dibilang di soalnya Francine positif, pasien anak laki-laki gitu ya, datang usia 8 tahun, nyeri di testis, unilateral, ditemukan pemeriksaan fisik Francine positif. Dari riwayatnya ternyata seminggu yang lalu gitu ya, atau beberapa minggu yang lalu pernah mengalami pembesaran di satu sisi di depan telinga. Nah, itu berarti dia lagi ngarahin ke paramyxovirus, oke? Tapi dia mulainya dari komplikasi baru ininya dikasih histori doang kayak gitu ya. Itu dia ngarahinnya ke mumps. Oke? Cukup kalau kalian lihat di tempat-tempat les atau di rangkuman lain sebenarnya banyak banget ya. Kayak mereka bisa ngejelasin satu penyakit kayak mulai dari patogenesis ya dan segala macam. Tapi sepanjang yang aku lihat di soal-soal sebenarnya mereka cuma pengen kita ngafalin ini sih, tanda-tanda patognomoniknya sih, atau ya buzzword-buzzwordnya untuk ngejelasin sebenarnya ini tuh ke arah mana pertanyaannya kayak gitu ya. Jadi menurut aku tabel ini sangat cukup. Oke, kalau mau ngapalin langsung aja ke Anki. Kita lanjut dulu ke yang berikutnya, itu adalah torch. Nah, kita mulai dari awal ya. Apa sih kepanjangan torch? Karena kayaknya kita sering lupa deh. Torch itu sebenarnya adalah T-nya itu toxoplasmosis, O-nya itu other. Oke, other itu sebenarnya banyak. Other itu ada pertama sifilis, varicella bentuk
congenital varicella itu ada dua, fetal varicella syndrome sama neonatal varicella syndrome. Terus ada GBS infection, grup B strep infection. Kalau tadi kan grup A ya, ini grup B. Oke, terus ada beberapa consideration spesial, terutama untuk anak yang lahir dari ibu dengan infection tertentu ya, misalnya dengan HIV, dengan hepatitis B kayak gitu ya. Itu untuk O-nya. Jadi sebenarnya O-nya itu bukan untuk penyakit ya, O-nya itu ada banyak sebenarnya. Terus untuk R-nya adalah untuk rubella, C-nya untuk CMV itu cytomegalovirus ya. H-nya itu untuk HSV, herpes simplex virus. Oke, yang sering keluar di UKM PPD sebenarnya itu adalah ini yang sudah aku centang. Toxo, rubella, CMV, sama satu di other itu yang sifilis. Jadi di pembahasan kali ini kita hanya akan bahas itu aja. Yang lainnya sebenarnya ini semua masuk torch ya, tapi aku nggak tahu juga deh kenapa cuma ini yang sering keluar di UKM PPD ya. Mungkin ini yang paling recognizable ya, mungkin yang lainnya agak susah untuk recognize. Jadi untuk hari ini batasannya sampai situ aja. Oke, ini udah dibentuk dengan tabel lagi. Ini nama penyakitnya paling kiri ya. Terus ini manifestasi CNS, Central Nervous System, terutama untuk otak. Terus ini manifestasi di matanya. Terus ini untuk hearing atau THT. Oke. Terakhirnya ini adalah manifestasi lainnya yang khas. Kita mulai dari yang pertama, toxoplasmosis. Toxoplasmosis itu penyebabnya adalah toxoplasma gondii. Oke. Itu yang pertama harus kita ingat. Nanti juga akan kita pelajarin di neurologi. Nanti pas belajarnya di meningoencephalitis atau ya meningoencephalitis toxoplasma gitu ya. Terus yang berikutnya adalah untuk manifestasi di otak, itu pertama anaknya bisa mikrosefali, jadi lingkar kepalanya kecil. Terus yang kedua adalah temuan di MRI, diffuse intracranial calcification. Nanti kalau belajar di yang neurologi dewasa juga saat seorang terkena meningitis toxoplasma itu bisa didapatkan kalsifikasi intrakranial. Jadi sebenarnya sama ya di dewasa maupun di newborn gitu ya. Kalau di mata bisa katarak sama chorioretinitis. Tapi yang sering keluar untuk membedakan atau menunjukkan kalau ini adalah ke arah congenital toxoplasmosis itu adalah ini. Ketika ada kata-kata intracranial calcification, itu dia mau menunjukkan ke arah sana. Ini yang sering juga keluar di UKM PPD buzzwordnya. Oke, sampai situ aja cukup. Yang berikutnya adalah rubella. Rubella sama kayak yang tadi ya, penyebabnya rubella virus. Nah, rubella itu kalau misalnya di praktik klinisnya tuh triasnya tuh ini, katarak, SNHL, dan PDA, patent ductus arteriosus, salah satu jenis heart defect ya, congenital heart defect. Tapi sebenarnya untuk rubella tuh nggak itu doang ya manifestasinya. Di mata sebenarnya bisa retinopati, dan sebenarnya heart defectnya nggak selalu PDA, bisa heart defect yang lain. Tapi memang kalau kita kayak classically tahu triadnya itu adalah katarak, SNHL, congenital katarak, SNHL plus PDA. Jadi ya gak apa-apa, cukup aja hafalin itu, sebenarnya boleh. Yang lainnya adalah ini blueberry muffin rash. Jadi ini manifestasi di kulit ya. Jadi ada semacam kayak rash, warnanya kayak agak keunguan gitu, makanya dibilangnya seperti muffin yang di dalamnya ada blueberry. Ya biasalah ya, white people name that, jadi kita harus ngikut. Oke. Yang berikutnya adalah sebenarnya bisa terjadi hepatosplenomegaly, jadi bisa juga bayinya ikterus, newbornnya ikterus. Sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian bingung dengan banyaknya ini semua gitu ya, ingat aja katarak, SNHL, dan PDA. Itu udah cukup. Oke, yang berikutnya untuk CMV, cytomegalovirus. Ini manifestasinya yang paling jelas tuh sebenarnya adalah di CNS, di otak. Pertama bisa ada mikrosefali seperti toxoplasmosis. Yang kedua adalah dia juga dikalsifikasi, tapi dia di periventrikular. Jadi di sekitar ventricle di dalam otak kita. Nah, kalsifikasinya gitu ya. Biasanya kata-kata buzzword ini dipakai untuk membedakan CMV dengan toxoplasmosis. Jadi ketika ada ya congenital infection di newborn gitu ya, terus kata-kata pada MRI atau pemeriksaan penunjang ditemukan kalsifikasi, lihat dulu apakah dia bilang periventrikular atau enggak. Kalau dia bilang periventrikular berarti ke sini CMV. Kalau dia nggak bilang, ya udah berarti diffuse aja, kayak ya udah banyak tapi diffuse gitu ya, nggak ada di area tertentu. Oke, berarti itu toxoplasmosis. Kayak gitu ya. Sebenarnya CMV juga bisa nyebabin chorioretinitis kayak toxoplasma, tapi dia juga ada SNHL kayak rubella. Oke, tapi yang paling penting adalah ini, temuan periventricular calcification-nya. Lanjut dulu ya. Berikutnya adalah sifilis. Nah, di sifilis ini sebenarnya temunya lebih gampang karena nggak harus
pemeriksaan lebih lanjut nih, nggak harus pakai MRI gitu. Manifestasinya jelas. Pertama ada Hutchinson's teeth, jadi kayak ada apa ya, ada notching gitu ya di giginya, semoga kelihatan di sini. Ini gigi baris bawahnya juga kelihatan. Terus yang kedua ada frontal bossing, jadi os frontalisnya tuh tebel, jadi kayak nonjol gitu kelihatannya seolah-olah. Terus ada snuffle, jadi kayak sebenarnya ini kayak apa ya, kayak ingus gitu ya. Ya, jadi ada cairan sekret gitu lah yang keluar dari hidung. Terus berikutnya ada saber shins, jadi os tibianya juga tebel kayak ke depan ya, ini semoga kelihatan ya. Harusnya kan kayak gini ya, tapi ini kayak nah gitu, mirip kayak os frontalisnya. Terus satu lagi adalah saddle nose, jadi ada notching juga tapi di hidung. Nih, kontur hidungnya kayak gitu. Oke, jadi sifilis sebenarnya sangat recognizable, nggak harus pakai pemeriksaan penunjang. Oke, untuk congenital infection sebenarnya sampai sini cukup menurut aku untuk menjawab soal di UKM PPD. Jadi kita lanjut dulu ya. Oke, sekarang masuk ke topik terakhir, sepsis neonatorum. Sebenarnya sepsis neonatorum ini cukup straightforward ya, sesuai namanya, ini adalah kejadian sepsis di neonatus. Oke, jadi sama seperti simptom sepsis lainnya. Pertama, demam. Ini sebenarnya pertanda dari infeksinya ya. Terus letargi gitu ya, restlessness, perubahan kesadaran. Terus biasanya di soal selalu diketahui skenarionya adalah ada infeksi intrauterin. Dari mana kita tahu kalau si neonatusnya ini sempat mengalami infeksi intrauterin? Dia dari riwayat persalinan ibunya. Biasanya dikasih tahu kalau ibunya KPD, ketuban pecah dini ya. Jadi kejadian pecahnya ketuban yang tidak diikutin oleh tanda-tanda persalinan lainnya gitu ya. Atau chorioamnionitis. Jadi mungkin ibunya KPD, terus habis itu demam, terus ternyata pas ditanya, oh iya pas kemarin ketubannya pecah warnanya kehijauan, misalnya kayak gitu. Nah, itu berarti itu soalnya sedang mengarahkan kalian ke riwayat infeksi intrauterin. Jadi harusnya langsung kebayang ya, oh ini kejadian sepsis nih, infeksinya kemarin pas di intrauterin gitu ya. Sebenarnya kalau di teori yang paling sering infeksi intrauterin yang paling sering berakhir dengan sepsis itu adalah herpes simplex virus sama grup B strep infection. Oke, GBS-nya ini bukan Guillain-Barré ya, tapi grup B strep. Tadi kalau scarlet fever itu grup, semoga masih ingat, grup A beta hemolitik. Kalau ini sekarang yang grup B. Oke, jadi sebenarnya kalau mau dicari agennya tuh sebenarnya ini. Nah, yang sering juga disoal itu adalah kalian harus tahu diagnosisnya itu masuk ke klasifikasi sepsis neonatorum yang mana gitu. Jadi ada dua klasifikasinya, ada yang early onset, ini adalah 3 hari pertama kelahiran. Terus yang berikutnya adalah late onset. Jadi ketika dia lebih dari 3 hari terus mengalami sepsis, oke, ini berarti late onset sepsis neonatorum. Kayak gitu. Aku nggak tahu ya kenapa mereka sering menanyakan itu perbedaan klasifikasinya, tapi ya udahlah ya, dihafalin aja. Ingat cut off-nya adalah 3 hari. Oke. Terapinya adalah sebenarnya banyak ya pilihan antibiotik broad spectrum. Tapi yang emang sering digunakan adalah ampicillin gentamicin. Kalau kalian ingat, kenapa sih ampicillin gentamicin? Kalau misalnya pertanyaan gitu ya. Kalau kalian ingat, ampicillin itu adalah second generation penicillin. Aku ingetnya karena kayak amfibi kan, dia 2 ya, jadi dia second generation penicillin tuh coveragenya untuk gram positif bakteria sama anaerob. Nah, gentamicin apa? Gentamicin untuk gram negatif coveragenya, makanya di sini bisa coverage broad ya, broad spectrum, ada gram positif ke cover, gram negatif ke cover, anaerob ke cover. Sebenarnya kalau ditanya grup B strep itu gram apa sih? Gram positif ya sebenarnya. Streptococcus itu selalu gram positif. Oke, jadi sebenarnya sepsis neonatorum cukup straightforward. Ini adalah bagian terakhir di lecture ini. Sebenarnya untuk infeksi yang sering menyerang populasi pediatri ada satu lagi ya, kayak nanti dibahasnya banyaknya di tenggorokan, di THT, kayak croup, pseudocroup, hal-hal kayak gitu. Jadi kalau yang pediatri di lecture kali ini sampai ini aja. Nanti kalau misalnya mau tahu lebih banyak lagi untuk infection pediatri, lihatlah lecture THT, terutama hidung dan juga tenggorokan. Oke, terima kasih, sampai jumpa.